Hai sobat pecinta film, selamat datang di channel animasi singkat. Channel ini membahas spoiler seputar animasi yang bisa menghibur kalian semua. Nah, pada video ini akan saya bahas spoiler sebuah film animasi buatan Jepang yang berjudul Naki on the Monster Island. Film ini menceritakan seorang anak manusia yang tidak sengaja tertinggal di sebuah pulau yang dihuni oleh para monster. Tapi ajaibnya, anak ini bisa akrab dengan para monster yang ada di pulau tersebut. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita bahas filmnya sampai habis. Tapi sebelum itu bagi kalian yang baru melihat channel ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap kali ada updatean terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk klik like dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat menikmati video ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas filmnya kuy. Cerita bermula ketika seorang anak bernama Takechi mengarungi laut dengan perahunya menuju pulau monster dengan tujuan mencari jamur untuk mengobati ibunya. Ia kemudian melewati sebuah gua yang menyeramkan untuk sampai ke pulau monster tersebut. Sesampainya di sana, Takechi tidak menyadari bahwa adiknya yang bernama Kotake juga ikut ke dalam perahu itu dan langsung memarahinya. Kotake yang menangis karena kena marah, kemudian diajak oleh sang kakak masuk ke pulau tersebut mencari jamur untuk dijual dan untuk mengobati ibunya. Saat asik mencabut jamur, dari belakang tampak ada dua monster bernama Naki dan Gunjo yang memperhatikan mereka. Takechi pun kemudian mengangkat adiknya dan kabur dari sana. Namun saat tiba di pantai, Gunjo sudah ada di sana menghadang dan ingin menangkap mereka. Untungnya Takechi sempat naik ke kapal dan pergi dari sana, tapi Kotake tertinggal di pantai. Seketika, Naki pun datang menghancurkan kapal miliknya dan membuat Takechi tercebur ke laut. Saat Naki dan Gunjo berbicara, mereka menemukan Kotake yang tak sengaja tertinggal di pulau tersebut. Singkat cerita, warga berhasil menemukan Takechi dan dibawa ke ibunya. Lalu Takechi pun menjelaskan semua yang terjadi di pulau monster tersebut. Ibunya kemudian sangat khawatir pada Kotake karena mengetahui hal itu. Tiba-tiba, datang seorang kakek kepala suku menenangkan dan menasehati para warga, karena ada yang melanggar perjanjian, yaitu Takechi. Kakek tua itu kemudian menjelaskan sebuah legenda, bahwa sekitar 200 tahun lalu, para monster itu sengaja diusir oleh nenek moyang, dan umur mereka 10 kali lebih lama dibanding manusia. Di lain sisi, para monster juga berkumpul dan membahas kalau manusia telah melanggar perjanjian lama mereka, dan membuat para monster khawatir. Naki yang bangun kemudian mengatakan, tidak perlu khawatir karena ada dia dan Gunjo yang akan menjadi pelindung. Ia kemudian mengangkat Kotake dan ingin membuangnya, tetapi dihalangi oleh Gunjo dan para monster lainnya. Ketua monster kemudian berkata, kalau bocah itu bisa dijadikan sandera apabila manusia ingin memulai peperangan dengan mereka. Naki kemudian diminta untuk menjaga Kotake, dan apabila ia tidak mau, maka ia akan diusir dari sana. Tapi Naki tidak peduli, dan memberikan Kotake kepada ketua. Lalu para monster berunding mencari siapa yang akan menjaga Kotake, namun tidak ada satupun yang mau dan akhirnya ditunjuklah Gunjo untuk menjaganya. Gunjo yang tak punya pilihan lain, akhirnya menerima tanggung jawab tersebut. Saat Gunjo membawa Kotake ke rumahnya, Naki pun menjadi marah karena tidak setuju untuk menjaga Kotake. Gunjo kemudian membuat kesepakatan pembagian jamur, 40% untuk dia dan 60% untuk Naki agar dia mau menjaga Kotake. Pada akhirnya, mereka pun setuju mengenai kesepakatan itu. Lalu dengan isengnya, Kotake membakar bokong Naki dengan kayu yang terbakar. Lalu Gunjo datang karena mendengar teriakan Naki dan mereka berdua berdebat karena ulah Kotake. Kotake kemudian mengendap-endap dan juga membakar bokongnya Gunjo sehingga ia juga marah dan ingin membuang Kotake. Namun Kotake tersandung, kemudian menangis. Karena marah, Naki juga berteriak keras dan Kotake pun berhenti menangis karena aumannya itu. Saat Kotake tidur, Naki dan Gunjo membahas masa lalu mereka, yang membuat kesepakatan kalau Naki tidak menangis lebih dari 200 tahun, maka Gunjo tidak akan menyebutnya dengan nama Naki lagi. Di masa lalu, saat di pulau itu terjadi peperangan, yang membuat Naki sebatang kara, karena keluarganya meninggal. Kemudian Naki hampir terkena panah tepat di wajahnya, hingga Gunjo datang kepadanya, namun ibunya Gunjo tertimpa pohon yang besar. Seketika Naki pun terbangun dan itu hanyalah mimpi. Pagi harinya, Naki menyuruh Kotake kembali ke pulau manusia dengan melempar perahu kecilnya.
Saat kembali, Kotake ternyata juga ikut kembali ke rumahnya Naki. Gunjo kemudian mengajak Kotake menggambar wajah mereka yang membuat Naki menjadi ketawa terbahak-bahak. Tetapi Naki kembali membawa Kotake ke pantai dan menyuruhnya untuk tidak kembali lagi. Naki kemudian menendang kapal kecil itu hingga jauh ke tengah laut. Beberapa saat kemudian, angin berhembus kencang dan langit menggelap. Kotake yang terjebak di karang karena kapalnya hancur, tiba-tiba didatangi oleh monster laut berkaki yang ingin menggigitnya. Seketika, Naki dan Gunjo datang menolongnya dengan memukul monster laut itu dengan dayung. Kotake yang ketakutan kemudian menangis dan memeluk kaki Naki. Naki pun berkata, "Kotake, laki-laki tidak boleh menangis." Setelah menyelamatkan Kotake, Naki pun mengajaknya berkeliling laut dan pulau untuk menghibur Kotake. Di sisi lain, Gunjo menyiapkan makanan dan tiba-tiba Naki datang dan marah karena telah memberikan makanannya pada Kotake. Gunjo kemudian mempermainkan Naki dengan mengibaskan jamur tudung malaikat yang merupakan jamur kesukaan Naki. Mereka pun berebutan sampai akhirnya terlempar dan dimakan oleh Kotake. Esok harinya mereka pergi ke bukit untuk mencari jamur tudung malaikat, tetapi Kotake malah memakan jamur beracun dan membuat badannya seperti balon. Kotake kemudian mendapat jamur tudung malaikat dan memberikannya pada Naki untuk dia makan. Saat malam hari sebelum makan, Kotake yang demam tinggi teringat dan memanggil-manggil ibunya yang membuat Naki dan Gunjo juga teringat ibu mereka. Di pagi hari, demamnya Kotake sudah turun. Naki kemudian memberikan sup dan sendok khusus untuk Kotake. Setelah makan, mereka kemudian menghabiskan waktu untuk memancing, bermain dengan para monster dan sore harinya mereka naik ke bukit untuk melihat matahari terbenam. Malam harinya, para monster pergi ke pulau manusia dengan menyamar seperti manusia. Para monster kemudian bertanya pada penjaga. Namun monster yang ketakutan, kemudian kabur dari sana dan membuat penyamaran mereka terbongkar. Penjaga kemudian memanggil warga untuk mengejar para monster. Ternyata itu adalah rencana para monster untuk mengembalikan Kotake kepada ibunya. Naki dan Gunjo pun membuat rencana masuk ke desa tersebut. Gunjo menggunakan jurus menghilangnya dan memberikan tanda pada Naki dan Kotake. Tanda panah terbuka berarti mereka maju, dan tanda panah tertutup berarti mereka harus bersembunyi. Mereka pun kemudian melakukan rencananya dan sampai ke gerbang desa. Naki menyuruh Kotake untuk pergi menemui ibunya sendirian, tetapi Kotake ingin Naki ikut menemaninya. Naki yang memberikan ucapan perpisahan, membuat Kotake menangis dan lagi-lagi Naki berkata laki-laki tidak boleh menangis. Naki kemudian melemparkan sebuah petasan, agar Kotake pergi ke dalam desa dan bertemu dengan ibunya. Tetapi Kotake tetap saja mencari dan memanggil-manggil Naki. Naki yang sedih, kemudian pergi dari sana dan meninggalkan Gunjo sendirian. Beberapa hari kemudian, Naki serta Gunjo dihukum karena telah membuat rencana dan pergi ke pulau manusia. Setelah itu, terlihat Naki yang sedang sedih sambil memegang sendok yang ia buatkan untuk Kotake. Di lain sisi, Kotake sedang menggambar Naki dan seketika, kepala suku datang menghapusnya sehingga membuat Kotake terlihat sedih. Di pulau monster, Naki yang sedang memikirkan Kotake, lalu didatangi oleh Gunjo dengan menasihatinya untuk melupakan Kotake, dan ia mengatakan kalau monster dan manusia tidak bisa berteman. Seketika, mereka pun terlibat lagi adu mulut, dan Naki pergi meninggalkan Gunjo sendirian. Singkat cerita, di pulau manusia telah dibuat pagar yang tinggi dan besar. Kepala suku juga menyewa 3 orang samurai yang dikenal dengan nama eksterminator. Ternyata, Naki kembali datang ke pulau manusia untuk memberikan jamur tudung malaikat pada Kotake. Tetapi Naki ketahuan oleh warga, dan samurai menembakkan anak panah ke arahnya. Padahal Naki berniat baik dengan ingin memberikan jamur tudung malaikat itu pada Kotake. Naki yang terkena anak panah, tidak kuat kembali ke pulau monster. Tapi ternyata Gunjo datang menyelamatkan dan membawanya ke dalam sebuah gua. Gunjo kemudian mengobati Naki dan menasihatinya. Setelah mengobati Naki, Gunjo kembali keluar gua. Karena ia lama tak kunjung kembali, Naki kemudian mencarinya dan ternyata Gunjo ingin membalas dendam pada manusia. Ia kemudian memakan jamur terlarang, dan seketika berubah menjadi monster besar yang mengerikan. Gunjo kemudian datang dan membuat kekacauan hebat di desa, sehingga warga lari dan terpojok di pinggir tebing. Kemudian Naki tiba-tiba datang dan melindungi warga dengan berusaha menghalau Gunjo hingga terlibat perkelahian. Kotake hampir terkena pukulan Gunjo, tapi untungnya sempat diselamatkan oleh Naki.
Naki yang marah kemudian kembali berkelahi dengan Gunjo. Karena kalah kekuatan, akhirnya Naki pun kalah. Saat Gunjo ingin menusuk Naki, ternyata efek jamurnya habis sehingga membuat dia kembali normal dan membuat Naki unggul dalam perkelahian itu. Gunjo kemudian pergi dengan menghilang dari sana dan Naki pun mendapat tepuk tangan dari warga. Seketika, Naki tumbang karena terluka cukup parah. Saat terbangun, ternyata ibunya Kotake merawat Naki di rumahnya. Dan ketika agak pulih, Kotake dan Takechi mengajak Naki berkeliling dan bermain bersama anak-anak desa. Singkat cerita, Naki yang sudah pulih, kembali ke Pulau Monster dan disambut dengan wajah sedih para monster, dan Gunjo menitipkan sebuah surat. Naki pun segera berlari untuk mencari Gunjo. Saat tiba di pinggir pulau, Gunjo membuat tanda panah tertutup, yang berarti menyuruh Naki untuk berhenti mencarinya. Lalu Naki pun menangis karena kehilangan sahabatnya untuk selamanya. Di akhir film, Gunjo terlihat mengarungi laut dan masuk ke sebuah gua. Sedangkan Naki yang sedih pergi ke sebuah kapal di pantai. Tiba-tiba Kotake muncul dan berkata kepada Naki kalau laki-laki tidak boleh menangis. Begitulah alur singkat film Naki on the Monster Island. Filmnya yang seru dan memberikan pelajaran, seperti Naki yang awalnya sangat pemarah, saat beradaptasi dengan sekitar, ia kemudian perlahan menjadi monster yang sangat baik. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik like dan share ke teman kalian juga ya. Untuk cara menonton film fullnya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jika kalian punya saran animasi untuk saya bahas spoilernya, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di animasi singkat berikutnya.